akanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Selamat berjumpa kaulah muda, generasi milenial, generasi hebat, luar biasa. Pada kesempatan ini saya berjumpa kembali dengan kalian dengan pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini diambil dalam Injil Matius pasal 9. Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga ayat 38. Saya baca firman Tuhan saat ini berkata, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian firman Tuhan. Kaulah muda yang saya dalam kasih Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya, puji Tuhan. Pemuda-pemudi yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita sekalian pada saat ini tentu tetap dalam keadaan stay home.
Ya, stay home, stay safe. Ketika kita mau stop corona, kita mau tetap beribadah secara online, di rumah saja, seperti itu. Ketika saat ini pandemi COVID-19 yang sedang terjadi ini telah mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah kondisi bisnis dan perekonomian di Indonesia maupun secara global. Oleh karena itu, business leaders di Indonesia bekerja sama dalam gerakan melawan corona. Nah, untuk memastikan roda perekonomian akan tetap berputar selama dan setelah situasi berlalu. Para pebisnis yang ada, bisnis leader yang ada di Indonesia tentu bekerja sama dengan gerakan melawan corona untuk mengatasi dan juga menemukan solusi yang efektif ketika semua dalam lini usaha yang dilakukan terus mengutamakan keselamatan, kemudian juga dengan perencanaan dengan kecukupan bukan hanya bagi para pelanggan tapi juga tentu itu bagi para pekerja yang masih terus berjuang. Karena itu mari percayalah dengan kerjasama yang baik tantangan ini akan lebih diupayakan lagi dengan giat sehingga melawan corona bersama-sama. Dan bersama-sama saya mengajak kita juga bagaimana Tuhan Yesus Kristus sendiri melihat dalam kehidupannya, dalam persepsi Yesus sendiri dari bagian firman Tuhan. Kalau kita perhatikan bersama pada kesempatan yang indah ini, melihat dengan kasih, melihat dengan hati. Melihat seseorang bisa juga mempunyai kekuasaan, punya powerful, tetapi juga tentu ia memiliki kerentanan, ya, ketidakberdayaan. Yesus dia melihat bahwa manusia itu memerlukan pertolongan dari Tuhan, ya. Melihat bahwa manusia memerlukan pertolongan dari Tuhan dan perlu manusia itu diselamatkan. Manusia itu perlu untuk supaya dibela. Sehingga dalam kehidupan ini mereka mungkin bisa melakukan sesuatu, tapi sesuatu yang dilakukan itu adalah kesalahan, tetapi itu bisa juga terjadi karena ada apa yang disebut dengan intimidasi atau ketidakberdayaan, ketidaktahuan dalam bagaimana mengambil sikap yang benar dalam kehidupan ini. Benar sikap dan tepat sikap yang ada itu. Seperti kata-kata Yesus kalau pernah kita mendengar itu, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kaulah muda yang saya kasih dalam kasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, kalian ketika dalam kehidupan ini tetap stay home, ya, tetap berada di rumah, tetapi dengan mengotak-atik Android kalian bisa, ya kalau dulu masih harus berjalan, ketika berjalan bisa melihat, bisa mendengar, membuat kita bisa menguasai dunia. Tapi dunia sekarang dengan menguasai ilmu, pengetahuan, teknologi yang ada masa kini di era digital ini, tanpa berjalan pun kalian stay home saja, ya kalian bisa menguasai dunia ini. Betul? Betul. Sebab berbagai sumber informasi, komunikasi dari yang biasa-biasa sampai yang luar biasa itu tersedia. Menyediakan informasi tentang keadaan dunia yang sedang terjadi saat ini. Nah, karena itu
kaulah muda yang saya kasih dalam kasih Tuhan, persoalannya adalah apa dampak dari informasi yang kita lihat, yang kita dengar oleh semua kita sebagai kaulah muda. Ada yang sudah bekerja di instansi pemerintah, instansi swasta, ada yang masih mahasiswa, ada yang masih siswa. Nah, kalian tentu dengan situasi yang ada ini, gunakan Android kalian, gunakan era digital ini dengan sebaik-baiknya. Semua online, ya, belajar online, bekerja juga secara online. Kalau tidak ya ketinggalan zaman jadinya. Nah, oleh karena itu, kaulah muda yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita lihat di sini ketika zamannya Yesus belum ada Android sekarang, seperti sekarang ini, digital seperti sekarang ini. Yesus pada waktu itu berjalan dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain. Yesus mendengar, Yesus melihat berbagai realita yang ada. Nah, realita itu menjadi perhatian Yesus yang adalah manusia dan berbagai penderitaan, dan tentu mereka terlantar karena tidak ada pemimpin. Realita yang begitu memprihatinkan membuat bagaimana Yesus punya hati. Hatinya itu tergerak, ya, oleh belas kasihan. Nah, ini adalah sebuah keprihatinan yang sangat-sangat mendalam terhadap harkat dan martabat manusia yang seharusnya tidak mengalami kelelahan dan keterlantaran seperti itu, karena manusia itu Tuhan ciptakan yang termulia. Nah, belas kasihan Yesus adalah kuasa, ada power di situ, kuasa kasih yang hendak mengangkat manusia dari cengkraman, penyakit, kelemahan, kebodohan yang dilakukan oleh sesamanya yang mengejar kuasa, harta, jabatan, dan lain sebagainya. Karena itu, tentu kalau kita lihat di pasal setelah bacaan ini dan sesudahnya itu kita harus kaitkan itu semua. Yesus juga mau menyatakan kasihnya. Dia memanggil murid-muridnya, dia mengutus murid-muridnya. Apa yang ia lakukan dalam kerangka bagaimana dia melihat dengan hati. Luar biasa Yesus melakukan ini. Kalau adik-adik memperhatikan ada daftar murid-murid Yesus. Ada berapa daftar murid Yesus? 12. Nah, itu nanti lihat itu di pasal 10 tadi. Kalau kalian lanjutkan membaca dari firman Tuhan ini, sehingga dengan demikian memperhatikan nama-nama yang ada itu disampaikan di situ bahwa yang dipilih itu adalah orang-orang yang tentu punya mental spiritual, bagaimana dia tahan banting mengatasi perjuangan dalam kehidupan. Dan tentu Tuhan kalau saat ini bisa memakai siapa saja. Ada banyak juga orang-orang yang tentu dalam kehidupan ini termarginalkan, terpinggirkan. Tuhan pakai. Ada banyak orang-orang kaya. Dia dipakai oleh Tuhan dengan kekayaan yang dimiliki. Dia terus menopang pelayanan sampai kini. Dan tentu dalam pemahaman bagaimana dalam kehidupan imannya kepada Tuhan. Kaulah muda yang saya kasih dalam kasih Tuhan, sebagai generasi milenial, sebagai generasi penerus dalam kehidupan ini, kalian adalah orang-orang pilihan Tuhan untuk bersamanya boleh mengerjakan tugas pelayanannya. Dari firman Tuhan ini tentu kita melihat bahwa Yesus mau memanggil kalian sebagai kaulah muda agar dalam kehidupan ini kalian sebagai generasi milenial harus hidup memiliki kepekaan. Ketika dalam kehidupan ini kalian peka melihat bagaimana situasi kondisi yang ada saat ini.
Kalian mengambil satu keputusan untuk boleh saling menolong, saling membantu satu terhadap yang lainnya. Dan kalian ada yang tentu sudah bekerja, bekerjalah pada tempat kerja sesuai job kerja kalian dengan baik. Sehingga step by step akan naik dalam tingkatan jabatan yang ada. Kalian yang masih mahasiswa, ya belajar, terus belajar dengan giat. Hati-hati jangan sampai kalian dikira oleh orang tua ada belajar, ada sebagai mahasiswa, ya terus minta biaya supaya biaya fotokopi, ternyata bukan biaya fotokopi, biaya lain-lain. Sehingga ujung-ujungnya gelarnya bukan sesuai dengan kompetensinya, tapi ujung-ujungnya gelarnya DOMA. Apa itu Pak Pendeta? Yaitu drop out, yaitu mahasiswa abadi. Nah, oleh karena itu saya yakin generasi muda yang ada, generasi milenial yang ada, teruslah berjuang dalam kehidupan ini. Kita melihat bahwa Yesus adalah tokoh muda yang penuh kepekaan terhadap lingkungan. Kepekaan ini yang tentu membuat ia bergerak maju, berbuat dan bekerja, berkarya. Apa karya kalian? Kalau Tuhan Yesus mau bertanya kepada generasi milenial saat ini. Tentu dalam kehidupan ini kalian tentu sekalipun kelihatan sangat kuat, sekalipun sangat berpengetahuan, sekalipun kalian mungkin sangat kaya dan seterusnya. Namun ingatlah bahwa kalian juga harus menyadari kita juga penuh dengan kerentanan dan ketidakberdayaan. Kerentanan kita terhadap kehidupan situasi yang ada saat ini, situasi COVID-19. Sehingga dalam kehidupan ini mari kita tetap tergantung kepada Tuhan, kita berpaut kepadanya sehingga kita dapat bertindak lebih benar, lebih tepat. Tetap bersyukur, positif, semangat dan percaya bahwa Tuhan ada berjalan bersama kita di tengah badai dunia. Perjalanan kehidupan yang masih panjang. Terpujilah Tuhan, Dia memberkati kehidupan kalian sebagai generasi milenial, generasi hebat. Sukses untuk masa depan kalian. Amin. Kau